Hidup kita nih harus punya tujuan. Gimana sih rasanya hidup tanpa tujuan? Udah pasti kita akan buang umur, buang waktu, buang tenaga, karena kita nggak tahu hidup kita mau dibawa kemana. Apa yang menjadi penentu arah dalam hidup Anda? Bagaimana Anda menentukan kemana Anda harus pergi? Apa yang Anda pilih? Apa yang menjadi penentu arah dalam mencari tujuan hidup Anda? Ketika kita mengendarai kendaraan, kita membutuhkan bantuan Google atau Waze, aplikasi yang menunjukkan arah tempat tujuan kita. Ketika kita cari tujuan, satu tempat tujuan, kita akan berpaku kepada Waze atau Google. Nah, bagaimana dengan tujuan hidup kita? Karena kalau kita nggak sungguh-sungguh ngerti bagaimana mengenali tujuan hidup kita akan wasting time. 27 tahun hidup saya nggak pernah ngerti tujuan hidup saya yang sesungguhnya. Saya aktif di dunia pelayanan di gereja sejak usia 16 tahun. Tapi yang saya kerjakan sama sekali nggak ada hubungannya dengan panggilan Tuhan dalam hidup saya hari ini yang saya temukan ketika saya berusia 28 tahun. Kemana aja saya 27 tahun itu? Jujur, sejak saya kenal Tuhan di usia 16 tahun, tidak ada yang pernah membimbing saya untuk benar-benar mengenali tujuan Tuhan dalam hidup saya. Nggak ada mentor yang ngasih tahu saya bahwa saya itu harus berdoa untuk mencari rencana Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat hidup saya. Sampai di usia ke-28, Tuhan membuat saya gelisah. Tuhan membuat saya sungguh-sungguh tidak tahu sebenarnya hidup saya mau dibawa kemana. Dan ketika Tuhan ngomong sama saya, Henny selamatkan generasi, saya benar-benar lost karena saya harus meninggalkan semua yang kami bangun waktu itu dan apa yang saya pegang saat itu. Hidup rasanya kayak nggak punya pegangan dan saya sungguh-sungguh mencari tuntunan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa ngerti tujuan hidup kita supaya kita nggak buang waktu, nggak buang umur, dan nggak buang uang bahkan. Karena ketika kita nggak ngerti tujuan hidup kita akan kuliah jurusan yang salah. Kita nggak akan fokus ke hal-hal yang harusnya itu yang akan berguna buat masa depan kita. Syukurilah kalau Anda hari ini Anda ngerti tujuan Anda. Saya ingin share bagaimana kita bisa melihat penentu arah dalam menemukan tujuan hidup kita. Yang pertama, tujuan hidup kita selaras dengan alasan kita diciptakan. Kita sering sebut ini dengan kata destiny, takdir. Tujuan hidup kita ini selaras dengan alasan kita diciptakan. Nah, saya menemukan bahwa pimpinan Roh Kudus dalam hati kita yang menjadi radar. Bagaimana kita bisa mengenali apa yang Tuhan mau. 1 Korintus 2 ayat 10 bilang gini, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Amazing, waktu saya saat teduh satu pagi dan Roh Kudus dalam hati saya berbicara kepada saya, Henny selamatkan generasi. Kalau hari ini saya jelas ngerti bahwa Tuhan sedang bicara sama saya dua hal tentang generasi. Yang pertama, generasi masa depan yang ada di Indonesia hari ini, mereka butuh ditolong. Banyak di antara mereka yang nggak punya peluang untuk mengecap pendidikan. Mereka yang daerahnya sangat-sangat miskin, tapi nggak ada pemimpin yang peduli sama mereka. Dan Tuhan taruh di hati saya bahwa anak-anak inilah yang harus berdiri untuk daerah mereka, bangkit dan jadi pemimpin buat daerah mereka masing-masing. Yang kedua, menyelamatkan generasi bicara soal anak-anak muda. Iblis selalu ingin menghancurkan anak-anak muda. Kenapa? Karena anak muda itu bicara soal masa depan. Generasi bicara soal masa depan. Sebuah bangsa akan kuat kalau generasinya kuat. Banyak anak muda yang fokusnya salah. Mereka habisin waktu mereka pakai hidup masa muda mereka untuk hal yang sia-sia, bukannya membangun malah mereka menghancurkannya. Dan perlu ada orang-orang yang kasih tahu mereka apa yang salah, karena dunia selalu memutarbalikkan fakta kebenaran yang seharusnya kita pegang. Contoh, hal-hal yang harusnya jadi tabu buat mereka nggak malu melakukannya. Hal-hal yang harusnya kudus mereka anggap itu biasa. Perlu ada kebenaran-kebenaran yang diajarkan kepada anak-anak muda, karena firman Tuhan bilang gini, bagaimana seorang anak muda menjaga kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita perlu fokus juga sama generasi ke depan supaya jangan sampai ke depan anak-anak kita terhilang. Efesus 2 ayat 10 bilang gini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Banyak dari kita nggak menyadari ini bahwa Tuhan itu mempersiapkan pekerjaan baik yang harusnya kita kerjakan karena itu kehendak Tuhan buat kita. Saya percaya bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang iseng-iseng. Waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan punya rencana yang jelas buat eksistensi kita. Yesus memberi teladan bahwa dalam hidupnya, fokus Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Yohanes 4:34 berkata gini, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau kita datang ke dunia ini, kita mesti ngerti bahwa Tuhan punya purpose buat hidup kita. Tuhan punya rencana. Bahkan Yeremia 29:11 bilang gini,
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya percaya bahwa setiap kita ini lahir dengan tujuan Tuhan. Cuma kitanya aja yang nggak pernah berpikir apa yang Tuhan mau buat hidup saya. Yang kita cari adalah apa yang kita mau. Dari kecil orang tua udah tanya, kamu mau jadi apa? Dan kita ditanamkan satu pemikiran bahwa setiap kita lahir untuk jadi kaya. Karena semua orang bekerja dan berusaha, bukan sekedar untuk bertahan hidup, tapi mereka punya satu tujuan, saya harus kaya. Dan seolah-olah kekayaan menjadi satu tolak ukur kesuksesan hidup. Padahal lebih dari segala hal yang kita bisa miliki di dunia ini, menghidupi rencana Tuhan adalah tujuan yang paling mulia. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.